Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuhana, NIM F1S11923. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kami, di mana salah satu model struktur data yang didukung oleh kelas collection yaitu linked list. Linked list adalah sekumpulan elemen bertipe sama yang mempunyai keterurutan tertentu, yang setiap elemennya terdiri dari dua bagian. Linked list juga merupakan suatu cara untuk menyimpan data dengan struktur, sehingga dapat secara otomatis menciptakan suatu tempat baru untuk menyimpan data yang diperlukan. Struktur ini lebih dinamis karena banyaknya elemen dengan mudah ditambah atau dikurangi, berbeda dengan array yang ukurannya tetap. Linked list menggunakan pointer untuk mengakses data yang ada di dalamnya. Ada perbedaan antara array list dan linked list, di mana array list menekankan penggunaan indeks untuk mengakses datanya, sedangkan linked list menggunakan konsep petunjuk ke data setelahnya atau sebelumnya. Linked list juga menggunakan dua petunjuk yang wajib ada, yaitu pointer first yang selalu menunjukkan data yang ada di posisi paling awal, dan pointer last yang selalu menunjukkan data yang ada di posisi terakhir. Nah, berikut format dasar penggunaannya adalah linked list, tag generik, nama linked list sama dengan new linked list. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan linked list. Yang pertama add, di mana bertipe metode boolean. Kegunaannya yaitu menambahkan data yang sudah dispesifikasikan ke akhir. Yang kedua yaitu add juga, di mana dia index dan objek elemen dengan tipe metode yaitu void. Nah, di sini kegunaannya yaitu menambahkan data yang sudah dispesifikasikan ke posisi tertentu. Yang ketiga ada add first, tipe metodenya yaitu void, di mana kegunaannya menambahkan data di posisi paling awal. Yang keempat ada add last, di mana tipe metodenya yaitu objek. Nah, kegunaannya menambahkan data di posisi paling akhir. Yang kelima ada remove first, di mana tipe metodenya yaitu objek dan kegunaannya yaitu menghapus data paling awal. Kemudian ada juga remove last, di mana tipe metodenya yaitu objek dan kegunaannya menghapus data paling akhir. Kemudian ada get first dengan tipe metode objek. Nah, di sini kegunaannya untuk mendapatkan data paling awal. Dan terakhir ada get last dengan tipe metode objek. Kegunaannya yaitu mendapatkan data paling akhir. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana implementasi dari linked list dengan coding. Baiklah, di sini saya akan mengimplementasikan linked list pada coding. Di sini saya sudah membuat kelas mini yaitu operasi linked list. Yang pertama kita lakukan yaitu kita akan mencoba mengoperasikan add first dan add list. Baik, kita instansikan objek dari kelas linked list.
lagi dengan for data pertama, at first, dan at least data terakhir. Buat data pertama atau makanan pertama adalah kita gunakan get first. Data pertama itu kita gunakan get first. Untuk data terakhir gunakan metode getLast. Lupa titik koma. Selain itu, di sini saya ingin menggunakan metode remove first dan remove last, di mana dari data makanan pertama dan data makanan terakhir itu dihapus. Buat setelah di remove, kita akan menampilkan data sisa datanya. Kita buat di sini sistem satu persatu setiap elemen yang sisa tadi dengan for
sudah save dahulu. Setelah save, kita coba jalankan. Oke, nah ini merupakan hasilnya. List setelah operasi add first dan add list. Setelah kita masukkan data pertama tadi bakso, kemudian add firstnya lagi sate, kemudian soto, mie ayam. Nah, didapatlah makanan pertamanya adalah sate dan makanan terakhir adalah mie ayam. Nah, kemudian tadi saya lakukan remove first dan remove last, di mana saya ingin menghapus makanan pertama dan makanan terakhir. Maka setelah itu akan menampilkan kembali makanan setelah di remove tadi, yaitu tersisa makanan bakso dan soto. Jadi lihat di sini. Oke. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dari penjelasan untuk link list. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu model struktur data yang didukung oleh kelas collection, yaitu stack. Nah, stack adalah metode atau teknik dalam menyimpan atau mengambil data ke dan dari memori. Stack dapat diibaratkan sebuah tumpukan dalam suatu tempat yang hanya memiliki pintu di atasnya. Nah, cara kerja stack itu seperti tumpukan barang yang ada di dunia nyata. Nah, konsep penyimpanan dan pengaksesan datanya menggunakan konsep LIFO atau last in first out. Last in first out ini, makna dari istilah ini adalah seperti yang masuk terakhir maka ia keluar yang pertama. Nah, dari pengertian ini LIFO secara umum itu dapat didefinisikan seperti ini. Produk atau persediaan perusahaan yang masuk terakhir akan dijual untuk pertama kali. Saya ulangi, produk atau persediaan perusahaan yang masuk terakhir akan dijual pertama kali. Nah, kemudian data yang dimasukkan terakhir akan diakses pertama kali ketika pada proses permintaan data. Nah, berikut merupakan dasar penggunaannya, format dasar penggunaannya: stack generik, kemudian nama stack sama dengan new stack. Nah, untuk metode yang digunakan, yang pertama itu ada metode push atau dengan tipe metode objek dan kegunaannya menambahkan data pada bagian atas stack. Kemudian yang kedua ada pop, di mana tipe metodenya itu objek, kemudian kegunaannya mengambil data pada bagian atas stack. Di sini saya akan menjelaskan implementasi dari stack pada coding. Baiklah, di sini saya akan mengimplementasikan stack pada coding. Nah, di sini saya sudah membuat kelas stack program. Kita langsung saja. Yang pertama kita buat terlebih dahulu format dari stacknya. Stack dengan tag generiknya kita buat di sini string. Lalu nama stacknya di sini saya buat buku sama dengan new stack. Oke. Nah, di sini saya akan memasukkan data atau menambahkan data dengan metode push. Data pertama yang saya masukkan
masukkan atau data awal yang saya masukkan buku cerita Nabi. Buku selanjutnya saya masukkan sejarah Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya mempunyai stek dengan nama steknya adalah buku. Di sini saya contohkan seperti saya mempunyai 4 buku. Nah, di dalam 4 buku itu ingin saya simpan ke dalam kardus atau kotak. Nah, buku pertama yang saya masukkan adalah buku cerita Nabi, kemudian buku sejarah Indonesia, dan di atasnya lagi buku matematika, kemudian buku bahasa Indonesia. Kemudian saya ingin mengambil buku yang saya simpan tadi dengan metode POP. Nah, pada metode POP ini karena stek ini menerapkan konsep LIFO atau last in first out, di mana data yang terakhir masuk maka data tersebut yang akan keluar pertama kali. Nah, jadi ini saya ambil, saya ingin menampilkan buku. Ini mengambil 2 buku lah. Nah, di sini saya ingin menampilkan buku. Nah, maka buku yang akan ditampilkan pertama kali atau keluar yang pertama kali, maka buku yang terakhir masuk yang akan keluar pertama kali. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Pertama kita save terlebih dahulu. Kita save, kita coba jalankan. Di sini saya mengambil popnya ada 2, maka hasil yang akan ditampilkan atau outputnya ada 2 buku yang akan diambil. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia tadi saya inputkan terakhir kali, dan matematika setelah bahasa Indonesia, di mana pada saat penginputan awal tadi saya memasukkan buku matematika sebelum data terakhir saya masukkan. Nah,
maka didapatlah outputnya bahasa Indonesia dan matematika. Dimana tadi saya ulangi lagi bahwa STEP itu menerapkan konsep LIFO, less in first out, dimana dari istilah less in first out itu yang pertama masuk atau yang masuk terakhir yang masuk terakhir itu akan keluar yang pertama. Seperti ini saya masukkan buku terakhir yaitu bahasa Indonesia, maka jika saya ingin mengambil datanya, maka yang keluar adalah data yang terakhir saya inputkan atau saya masukkan tadi. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dari penjelasan LINGLIS dan STEP. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Baik, saya akan menjelaskan mengenai priority queue. Priority queue menggunakan konsep antrian di dunia nyata. Konsepnya adalah FIFO atau first in first out. Jadi data yang disimpan pertama kali akan dikembalikan pertama apabila ada proses pengaksesan. Priority queue merupakan penyimpanan item yang dapat diakses melalui front dan back pada antrian. Item masuk pada back dan keluar pada front. Kemudian ada 3 metode. Yang pertama offer, dan yang kedua ada pick, dan yang ketiga ada poll. Tipe metode untuk offer yaitu boolean, untuk pick object, dan untuk poll juga object. Dan untuk keterangannya, offer menyisipkan data ke dalam queue. Kemudian pick mengambil data dari bagian depan queue tanpa menghapusnya dari bagian depan antrian. Kemudian ada metode poll untuk mengambil data dari bagian depan queue dan menghapusnya dari bagian depan antrian. Kemudian berikut adalah contoh program antrian atau FIFO untuk queue. Yang pertama kita lihat ada kode untuk membuat dan menginisialisasi interface queue menggunakan objek linked list. Nah, kemudian barulah kita menambahkan data atau nilai elemen baru ke list queue. Operasi menambahkan data tersebut bisa juga disebut dengan operasi enqueue. Kemudian kita menampilkan hasil list queue-nya. Dan untuk outputnya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu hashmap. Hashmap menggunakan kunci untuk mengakses nilai yang disimpan di dalamnya. Setiap nilai yang akan disimpan akan dipetakan berdasarkan kuncinya masing-masing. Kunci harus bersifat unik. Berikut ada format dasar hashmap seperti yang kita lihat. Hashmap adalah sebuah kelas yang berisi sekumpulan pasangan nilai, value, dan kunci atau key. Nilai bisa dalam bentuk string, integer, boolean, float, double, dan objek. Sedangkan untuk key biasanya dalam bentuk string dan integer. Hashmap bisa dibilang seperti array asosiatif dalam Java. Kemudian untuk metodenya ada beberapa, yaitu put atau untuk menambahkan pasangan key dan value ke dalam hashmap. Tipe metodenya objek. Kemudian ada get dengan tipe metode objek untuk mengambil value yang memiliki key seperti yang disebutkan. Kemudian ada metode contains key, itu tipe metodenya boolean. Keterangannya untuk mengembalikan nilai true apabila dalam hashmap terdapat key yang disebutkan. Kemudian ada contain value, tipe metodenya boolean, untuk mengembalikan nilai true apabila di dalam hashmap terdapat value yang disebutkan. Kemudian ada contoh mengenai hashmap. Pertama, kita menggunakan put untuk menambahkan data, dan ini merupakan key atau kode uniknya, dan ini merupakan value. Nama harinya merupakan
value, dan untuk nomornya 1 sampai 7 merupakan key. Kemudian kode ini untuk mencetak semua hari, dan kode ini untuk mengambil hari Kamis saja atau metode get. Kita coba run. Nah, ini menampilkan semua data dari hari Minggu sampai hari Sabtu, kemudian akan menampilkan hari kelima atau hari Kamis. Nah, selanjutnya kita akan coba menghapus nilai dari hashmap. Kita akan mencoba menghapus minggu. Kita coba run. Nah, minggu sudah terhapus, jadi tinggal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian kita coba lagi untuk menghapus semua harinya. Nah, berikut adalah kodenya untuk mengeluarkan atau print, dan kita coba run. Nah, untuk yang terakhir, object days-nya atau harinya sudah terhapus semua karena sudah dikosongkan tadi, atau sudah di clear atau di remove. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.